teman-teman kalau join di grup Telegram di sini itu ada sinyal. Nah, kalau lihat di sini itu ada sinyal pegas ya, memang sudah di Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat mengakses bot yang telah disediakan. Baik, kita akan membahas dari yang pertama itu dari IHSG terlebih dahulu. Untuk hari ini IHSG ini ditutup naik ya, atau hijau sebesar 0,78%. Nah, tutupan closingannya itu ada di angka 70,49, dan ini hari ini sebenarnya angka ini ya memang cukup wajar ya, karena memang hari ini saham Goto juga ada naik, disertai juga ada beberapa saham dari komoditas juga. Nah, teman-teman, kita sebelum membahas dari IHSG, teman-teman kita lihat dulu nih untuk beberapa agenda ekonomi yang memang akan dilakukan oleh The Fed, yaitu pada tanggal 14 dan 15 Juni ini, yaitu ada FOMC meeting yang akan membahas kenaikan suku bunga. Nah, teman-teman harus pahami terlebih dahulu apa sih yang akan dibahas tuh di FOMC meeting, yaitu adalah rapat menaikkan suku bunga, karena memang inflasi kemarin di hari Jumat itu naik tinggi sebesar 8,6% itu di AS ya. Nah, ini akan seperti apa nih? Nah, kita harus waspadai adanya kenaikan dari suku bunga. Nah, kalau naiknya memang 50 basis point atau 0,5, ini masih sudah diprediksi juga. Nah, tapi kalau memang The Fed ini lebih agresif, naiknya itu 0,75, nah ini teman-teman juga harap waspada. Nah, untuk kondisi saat ini alangkah lebih baiknya teman-teman cari saham-saham yang memang berfundamental cukup bagus dan memang dari sektor defensif ya. Jadi jangan terlalu agresif terlebih dahulu sebenarnya untuk saran-saran saya ya. Jadi silakan cermati saja nih saham apa sih yang memang masih cukup bagus ya, karena memang hari ini ada yang turun juga, ada yang naik. Nah, kita bahas terlebih dahulu dari IHSG-nya. Nah, hari ini IHSG ini kan memang ditutup menguat ya. Memang ini penguatannya didorong oleh beberapa saham, yaitu dari Goto juga salah satunya, nanti kita akan bahas juga. Nah, intinya di sini adalah teman-teman lihat setelah IHSG ini turun dari double tops-nya di area sini, dia mencoba rebound kembali ke area MA20. Nah, MA20 ini mencoba ditembus ya, namun ini gagal, belum gagal sih sebenarnya, tapi ini memang penutupannya pas sekali di 7049. Nah, jadi teman-teman, untuk IHSG kira-kira gimana nih untuk gambarannya ke depan? Selama IHSG masih di area sini, dia memang masih cukup ya terkoreksi, ini masih memungkinkan saja, apalagi hasil dari The Fed kan kita belum tahu ya, naikin suku bunganya berapa, nanti akan berdampak ke pasar secara global, terutama di IHSG juga ini pasti akan terdampak juga. Nah, kemungkinan kalau memang dia tidak bertahan dari area sini ya, dia akan dead cat bond, ini kemungkinan seperti ini, dan dia akan bisa turun kembali ke menguji ke area MA100. Nah, MA100 tuh di area sini ya, teman-teman, ini akan diuji lagi di 6.917 ini sebagai area pengujiannya. Tapi dia akan melewati terlebih dahulu garis MA60. Nah, garis MA60 juga ini adalah support terdekatnya, yaitu di angka 6.996. Nah, ini teman-teman tetap ya sesuaikan saja strateginya. Kita bisa pilih saham-saham yang memang ya defensif ya. Jadi tetap jangan terlalu agresif, intinya seperti itu. Nah, untuk IHSG ini pergerakan seperti ini ya, cukup volatile hari ini. Nah, kita lihat nih data ya, dari data yang memang untuk hari ini dari asing, apa saja sih yang dibeli oleh asing. Nah, hari ini dari asing itu ada net buy dari saham BRMS, kemudian ada Inco, ada Unilever, ada SMGR, ada DMMX, ada film dan lain sebagainya. Ini masih di akum atau masih dibeli oleh asing. Tapi intinya di sini adalah
pembelian yang cukup masif dari BRMS nih, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk asingnya di sini masih net sell terhadap saham seperti BCA, BRI, Telkom, ASII, kemudian ADMR ya. Bahkan BBNI, Antam juga ini masih di net sell oleh asing. Nah, kenapa kok asing malah keluar sementara sahamnya naik? Nah, ini karena memang faktor dari investor lokal ya, atau investor di Indonesia itu membeli saham-sahamnya atau memang mengejar harga bawah atau mencicil harga bawah. Nah, terutama dari saham Big Bank ini ada BCA, BRI, kemudian ada ASII, ada Telkom juga. Ini investor lokal itu ya bisa dibilang dia mencicil ya, mencicil belinya. Nah, kita nanti akan bahas nih. Yang pertama kita akan bahas dari saham BBCA. Nah, saham BBCA hari ini naik ya sebesar 0,7%. Nah, ini sudah dibahas juga di video sebelumnya. BCA itu masih tertahan di area support atau dekat dengan area support itu di area 7.250. Nah, ini support cukup bagus teman-teman. Kalau memang teman-teman view-nya untuk investasi jangka panjang juga, ini boleh dikoleksi ya, atau memang teman-teman boleh mencicil belinya. Nah, untuk support sendiri memang di 7250 dengan targetnya itu di 7600. Nah, apakah memang masih coba untuk bisa turun atau tidak nih? Nah, kalau memang nanti nih diperkirakan misalkan The Fed naikin suku bunganya 50 atau 0,5 atau 0,75, ini akan tertekan, pastinya dia akan tertekan menguji area support berikutnya di area sini tetap di 7.250 sampai di 7.175. Nah, kemungkinan besar kalau memang teman-teman ingin coba untuk buy on weakness ya di area sini, jadi cicil saja, jangan terlalu agresif intinya kalau memang teman-teman mau beli. Nah, ini nanti pergerakannya dia akan ya sideways terlebih dahulu di area sini. Selama masih bertahan di area 7250 ya ini masih cukup oke untuk teman-teman lakukan akumulasi belinya. Nah, gimana nih teman-teman kalau prosesnya esok langsung naik, misalkan menguji area 7.450 ya nggak masalah. Nanti kalau memang dia menguji area 7.450 ini sebagai area resisten terdekatnya ya syukur-syukurin saja ya kalau memang dia naik. Tapi intinya kalau memang dia turun lagi, teman-teman ya tinggal bisa lakukan cicil atau akumulasi belinya untuk view-nya untuk investasi jangka panjang juga ini boleh, karena memang fundamentalnya kan cukup bagus juga. Nah, hari ini asing net sell ya, tadi kita lihat juga, dan ini ada Bandarwik yang memang datanya ini masuk. RSI-nya ini masih stagnan, bukan stagnan sih, tapi di sini masih netral saja ya, masih di area 44 di area sini. Jadi dia pergerakannya memang cenderung sideways tentunya, karena memang dari RSI di sini secara trendline juga ya pergerakannya ya sideways seperti ini atau masa konsolidasi, volume di bawah rata-rata memang. Nah, teman-teman untuk BCA ini gimana hari ini? Ya memang ini terlihat datanya di sini net sell dari asing sebesar 174 miliar ya. Jadi teman-teman silakan saja untuk melihat beberapa saham yang memang cukup bagus juga nih, salah satunya BCA, boleh mencicil belinya. Nah, ini untuk saham BBCA. Nah, sebelum ke saham berikutnya, saya mau informasikan terlebih dahulu. Jadi bagi teman-teman ini akan ada acara analisis teknikal atau ngobrol bareng yuk. Itu kalau teman-teman ingin belajar analisis teknikal, silakan belajar ya. Ini ada informasi terkait dengan materi analisa teknikal dasar, kemudian style trading, edukasi bot saham, dan ini ada bonus ebook saham gratis. Nah, waktunya kapan sih? Waktunya itu tanggal 18 Juni pukul 18.30. Jadi kita malam mingguannya itu ngobrol bareng yuk bersama saya, dan juga nanti ditemani juga dengan Corina. Jadi jangan lupa. Nah, cara daftarnya ada di mana? Cara daftarnya ada di Google Form yang memang disediakan di deskripsi ya, atau di video ini. Dan untuk linknya juga nanti akan menyusul nanti di grup Telegram. Jadi silakan teman-teman bagi yang belum gabung, silakan gabung terlebih dahulu ya. Acaranya ini gratis, namun memang slotnya terbatas. Jadi cepat-cepat silakan yang mau daftar silakan daftar. Nah, nanti akan diinformasikan di grup Telegram juga. Nah, ini untuk sekilas info ya. Dan kita lanjutkan nih untuk saham berikutnya. Itu ada saham BBNI.
Hari ini BBNI sempat naik ya, high-nya itu di 8.400, low-nya di 8.150. Nah, ini teman-teman hari ini BNI juga ini boleh cukup bagus juga pergerakannya ini untuk BNI, namun dia tutupannya doji. Nah, doji ini seperti ini ya, kemungkinan ini bisa akan naik dan bisa akan turun tentunya, karena memang dia dojinya seperti ini, tapi ini kecenderungan untuk naik ya, bisa saja kecenderungannya karena memang ini ada perlawanan dari bawah juga, tapi tetap saja sesuaikan dengan trading plan. Kalau memang teman-teman view-nya investasi jangka panjang, ini teman-teman boleh lakukan cicil beli saja untuk saham BNI. Nah, salah satunya untuk cicil belinya dekat dengan area support di 7925. Ini sebagai area supportnya, dengan targetnya itu di 8.500, ini sebagai target pendek. Nah, teman-teman catat saja di area sini di 7925-nya. Nah, pertanyaannya apakah bisa turun ke area bawah sini di 7.525, 7.225? Nah, segala kemungkinannya ini bisa. Kalau memang teman-teman ingin nunggu di area sini, ya boleh saja nanti kalau dia turun, teman-teman bisa akumulasi beli lagi. Tapi saat ini memang belum turun ke area sini, jadi kalau teman-teman pengen cepet dapat barang ya silakan saja untuk mencicil beli saja, jangan terlalu agresif. Nah, RSI-nya memang di bawah ya, ini ke area bawah, dan teman-teman lihat di sini Bandar Week-nya dia memang masih keluar, jadi sesuaikan saja dengan targetnya. Kalau memang dia lebih turun lagi view-nya investasi, teman-teman bisa nambah. Nah, volumenya di rata-rata ini sesuai rata-rata juga ya. Nah, untuk teman-teman yang memang ingin tahu ini support resisten, bisa cek di bot Telegram juga. Nah, ini perintahnya begini teman-teman. Jadi ini kita ketikkan di angka 4, kemudian kita klik BBNI dan kita klik D, itu D adalah daily ya, time frame-nya. Nah, kita tunggu beberapa saat saja, beberapa detik akan muncul chartnya. Nah, ini dia sudah terkirimkan. Nah, jadi kita bisa lihat nih, oh ternyata BBNI supportnya di 7925 dan area resistennya di 8500. Nah, ini untuk cara bacanya. Kemudian ada menu lainnya juga nih, misalkan dari 0 ya. Nah, teman-teman untuk menu lainnya silakan lihat di video-video sebelumnya tentang tentang bot saham lengkap. Nah, itu ada di playlist, jadi silakan digunakan ya untuk bot yang telah disediakan ini. Nah, ini contohnya juga di sini dari menu 0 ini ada garis trend line, kemudian ada fraktalnya juga ini sebagai area support resisten. Jadi kelihatan sekali nih di sini pergerakan BNI memang menguji area trend line bawah, yaitu trend line bawah besarnya di sini di 8382. Di sini diuji. Nah, ini gagal breakout, makanya dia akan turun kembali. Tentunya ini pergerakannya ya seperti ini ya. Ini pas sekali dia menyentuh area garis trend ini dan gagal, dan ini jadi ya cukup bagus juga sebenarnya. Nanti dia akan pergerakannya menuju ke area bawah terlebih dahulu tentunya ya, karena memang ini kalau dia tidak bertahan untuk menguji area 8500, dia akan turun lagi ke bawah menguji. Jadi sesuaikan teman-temannya, karena memang masih ada sentimen dari global yang memang tekanannya cukup tinggi juga ya, terutama asing juga keluar ya. Ini jadi kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Nah, ini untuk saham BNI. Berikutnya kita akan bahas dari saham BBRI. Ya, ini saya bahas dulu, bahas yang memang cukup potensial nih. Salah satunya BRI juga. Ini cukup bagus fundamental, jadi teman-teman boleh nih lirik view-nya untuk investasi jangka panjang dari BBRI ini boleh saja. Nah, untuk supportnya ada di 4260 di area sini. Ini sudah diuji, pernah diuji ya. Ini di hari sebelumnya di area sini, jadi dia diuji, namun dia bottomnya di area sini. Teman-teman kalau mau kumpulin ya boleh nih di area sini, tunggu lagi di area sini kalau memang ingin ngumpul. Tapi ini pasti akan menguji area terdekat terlebih dahulu di area 4470, yaitu di garis biru ini dia akan diuji. Tentunya kalau memang dia tidak kuat, dia gagal bertahan, dia akan turun lagi sembari nanti menunggu hasil pengumuman meeting the Fed ya. Jadi kita bisa manfaatkan saja buy on weakness-nya, sama saja di area sini ya teman-teman. Nah, ini untuk
saham BRI. Nah, dari RSI juga ini masih cukup bagus ya, sebenarnya masih di area sideways-nya, namun dia memang ada tanda ke bawah, tapi memang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu terlihat. Tapi intinya adalah kalau dia turun itu semakin bagus. Kalau dia turun semakin bagus. Kok begitu ya? Karena memang investor biasanya akan mencari atau akan membeli pada titik-titik tertentu atau pada titik harga murah tentunya. Kalau memang ini turun ke 4.600 ya ini sangat bagus ya, karena memang di sini di harga 4.600 4.060 di area sini ya ini cukup low sekali ya. Ini diambil dari tanggal berapa nih? Di tanggal 2 bulan 2 ini ya, di 2022 ini ya, harga yang memang sebelum dia uptrend. Nah, ini kalau memang di area sini ya kita bisa buy lagi atau cicil beli lagi. Nah, ini untuk strateginya ya sebenarnya untuk big caps ya, ini tuh untuk big banknya juga. Ini teman-teman boleh koleksi untuk investasi jangka panjang juga. Nah, ini untuk saham BBRI. Berikutnya kita akan bahas dari saham Pegas nih yang hari ini memang naik. Gimana sih untuk Pegas? Nah, ini kenapa hari ini naik ya? Nah, kita lihat di sini untuk saham Pegas hari ini pergerakannya memang cukup volatil ya. Hari ini naik sebesar 5,5%. Tutupan closingannya dari 17.30 hari ini naik cukup atraktif juga, ditandai dengan volume di atas rata-rata juga. RSI-nya juga ini 60, ini cukup bagus. Dari sini lihat untuk Bandar Week di sini memang masih masuk ya, ini cukup bagus juga. Jadi datanya ini untuk esok hari bisa di watchlist teman-teman, dengan targetnya ada di 1.800 sampai di 1.820 untuk target jangka pendek. Nah, kalau teman-teman view-nya untuk jangka menengah ini boleh saja, boleh ditahan ya, ini untuk Pegas, karena memang ini sentimennya sebenarnya karena ada report juga ya, saya ambil dari Trima IDS juga dari Trimega itu potensi Saka Energi ya. Ini Saka Energi itu apa? Saka Energi adalah anak usahanya yang memang bergerak di saat ini tuh di upstream ya, diproyeksikan akan memberikan kontribusi sebesar 37% di tahun mendatang. Nah, ini juga untuk saham Pegas ya, ini dapat pergerakannya cukup bagus juga. Nah, memang hari ini kan Pegas naik cukup tinggi. Nah, kalau teman-teman view-nya ini untuk menengah ya boleh saja, untuk pendek apalagi untuk trading ya boleh saja dengan target di 1.800. Nah, kalau teman-teman belum punya gimana? Kalau teman-teman belum punya ya boleh saja menunggu di area 1.600-an ya, di area 1.600 1.500 ini dia bisa turun lagi enggak ya? Sebenarnya bisa saja, tapi untuk dalam waktu jangka pendek dia akan menguji terlebih dahulu di area 1.800-an. Tentunya karena memang ini ada garis trendline, dia mencoba dulu untuk masuk ke garis trendline di area sini, dan kalau tidak kuat dia akan berpotensi terkoreksi, ini menguji lagi. Kalau tidak kuat lagi ya akan ke 1.600-an. Ini memungkinkan saja karena memang kita tahu di sini untuk market kan memang lagi kurang bagus ya, lagi kurang bersahabat. Jadi kita sesuaikan saja untuk trade jangka pendek saja, atau teman-teman kalau memang mau wait and see ya boleh saja kita sediakan cash terlebih dahulu, jangan terlalu agresif intinya. Nah, ini untuk saham Pegas, silakan sesuaikan saja ya, karena memang untuk pergerakannya ya secara ini masih volatil ya. Ini dari garis MA-nya juga di sini breakout, MA20 ini cukup bagus. Nah, yang menariknya teman-teman kalau join di grup Telegram di sini itu ada sinyal. Nah, kalau lihat di sini itu ada sinyal Pegas ya, memang sudah di share ya hari ini. Pegas ini boleh buy, ini khususnya kalau teman-teman memang tadi gabung itu pasti sudah mendapatkan sinyal ini. Jadi silakan boleh buy. Nah, seperti ini untuk keadaannya dari Pegas, dan dia sudah breakout, ada tanda panah dari bawah ke atas, ini artinya boleh buy. Jadi sinyal ini muncul secara real time dan dibagikan di grup Telegram. Silakan teman-teman join ya untuk grup Telegramnya. Nah, berikutnya kita lihat di sini untuk saham lainnya ya.
Yang hari ini naik juga itu ada saham dari Goto ya. Nah, Goto juga hari ini naik ya. Ini cukup ramai diperdagangkan juga hari ini. Kemarin sudah naik, sekarang naik lagi. Nah, ini sebenarnya Goto tuh mau kemana? Nah, kita bahas di sini ya. Dari semenjak kenaikannya di tanggal berapa nih? Di tanggal 18 bulan 5 ini belum menyentuh area garis dynamic pivot. Nah, dynamic pivot ini apa sih sebenarnya? Ini yang menjadi area supportnya untuk saat ini. Kalau dia tembus dynamic pivot, tentunya dia akan muncul sinyal sell, tentunya seperti itu. Tapi di sini pergerakannya masih cukup atraktif, masih naik. Nah, sampai kapan naiknya? Nah, kita belum tahu. Tentunya market yang menjawab. Tapi intinya kita manfaatkan saja probability. Kalau memang teman-teman mau trading ya boleh-boleh saja. Ini manfaatkan untuk kenaikan dari saham Goto juga. Nah, ini kita lihat di sini untuk pergerakannya hari ini. Goto ditutup naik 3,1% ya. Closingannya pas sekali ada di area 400. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah punya, misalkan hari ini masih di hot, ini teman-teman perhatikan area krusialnya atau area resisten dan supportnya. Supportnya ada di 370, ini sebagai area support, jadi teman-teman sesuaikan di area sini. Dan untuk area TP pertama ada di 404. Nah, kalau teman-teman sudah punya, ya ini watchlist di area 404 ini akan ada profit taking biasanya. Dan untuk TP berikutnya itu ada di 442. Nah, di 442 juga sama, ini TP pertama atau TP keduanya, jadi sesuaikan saja. Nah, ini untuk teman-teman yang belum punya gimana? Untuk teman-teman yang belum punya, saran saya tunggu area 404 atau jebol ke atas di 404 ini, boleh teman-teman bisa buy. Tapi kalau memang selama dia masih di bawah ya, di bawah 404 itu ya teman-teman wait and see saja, jangan langsung buru-buru untuk HK. Nah, ingin dapat barang cepat, saya pengen HK deh. Nah, jangan seperti itu. Kemungkinannya kalau memang tidak naik ke 404 ya akan geraknya stagnan saja, nanti naiknya dikit turun lagi begitu. Kalau memang lebih bagus ya tunggu saja breakoutnya di 404. Nah, untuk support di 370-nya ini. Hari ini RSI ya memang naik ya, ini cukup bagus juga sebenarnya pergerakannya. Dari RSI masih ada potensi untuk naik ya, masih ada. Disertai dengan Bandar Week di sini memang masih masuk nih. Ini selama berapa hari berturut-turut, 5 hari berturut-turut ini sudah masuk juga. Terus ini Bandar Week memang masih masuk, jadi uang besar masih masuk di RS ini ya. Sesuaikan saja teman-teman, intinya jangan terlalu agresif dan jangan all in di market, karena memang masih ada potensi penurunan ya, masih ada karena memang ada tekanan dari global juga. Nah, ini dari menu trendline di sini juga masih sesuai dengan garis trendline, masih menguji area 404-nya. Ini sebagai area resisten pendeknya. Sesuaikan saja, sesuaikan untuk style tradingnya juga. Untuk trading pendek saja ya boleh-boleh saja. Nah, ini untuk saham Goto. Nah, ini saham Goto juga nanti akan ada private placement. Nah, nanti dibahas di sesi khusus ya, untuk private placement itu efeknya gimana sih ke saham Goto, nanti kita akan bahas. Nah, ini untuk saham Goto. Berikutnya itu ada saham Arto. Ya, Arto ini sama juga hari ini naik 7,7%. Hari ini tutupan closingannya ada di 9.100. Nah, ini sudah saya gambarkan untuk Arto, ini masih di area konsolidasi teman-teman ya. Ini terlihat jelas. Ini di area merah, ini adalah masa konsolidasi dari saham Arto. Nah, kalau teman-teman hari ini memang sudah punya dan sudah beli, gimana untuk esok hari? Nah, ini saya gambarkan di sini adalah area merah, area masa konsolidasi. Jadi, bagi teman-teman yang memang sudah punya area TP di 9375 ini, perhatikan teman-teman ya. Kalau esok hari tidak mampu jebol, bahkan dia breakout di 9375, ini potensi untuk turun ini ada pastinya. Seperti ini teman-teman, dilihat di sini dari candle sebelumnya ini naik, kemudian candle berikutnya naik, dan di candle sini ini ada tekanan jual juga. Nah, hari berikutnya turun. Jadi ini sesuaikan saja, kalau memang teman-teman sudah punya ya sesuaikan untuk trading jangka pendek saja. Esok hari boleh TP atau
tunggu saja dulu. Kalau dia breakout di 9375 ini boleh teman-teman tetap hold ya, tapi dengan catatan volumenya juga bagus ya, dan naiknya juga oke. Jangan sampai naiknya ya hanya sedikit dan ada candlenya kurang bagus lah, atau memang muncul shadow di atasnya. Ini itu tanda-tanda ada perlawanan untuk jual juga. Jadi tetap sesuaikan saja untuk saham Arto, jangan terlalu agresif, jangan terlalu buru-buru saja. Kalau memang teman-teman mau trading ya sesuaikan saja porsinya juga, jangan terlalu agresif intinya. Nah, ini untuk pergerakan dari saham Arto ya. Ini TP di 9375, supportnya di 8100. Kalau dia tembus ke bawah di 8100, teman-teman jangan lupa untuk batasi resiko, karena memang ini masanya memang masih kurang bagus untuk area atau untuk sektor teknologi ya. Ini untuk saham Arto. Nah, sesuaikan saja. Nah, untuk berikutnya ada saham lainnya nih, yaitu ada saham Telkom ya. Telkom kita lihat hari ini naik ya sebesar 0,7%. Hari ini ada perlawanan. Ini melanjutkan kenaikannya di hari kemarin tentunya. Di sini terlihat jelas dari hari sebelumnya sudah naik 1,5%. Hari ini naik lagi 0,75. Nah, ini apakah kenaikannya hanya sesaat? Tentunya kita lihat dulu di sini. Kalau memang teman-teman mau lihat untuk area supportnya itu ada di 3930. Nah, untuk area breakout-nya itu di 4120. Jadi kalau memang dia breakout di 4120, ini akan muncul sinyal buy. Tapi selama dia belum keluar dari 4120 ya teman-teman boleh wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau pergerakan dari atas ya, atau memang pergerakan secara view-nya itu lebar di sini, saham Telkom ini sudah naik tinggi duluan ya. Ini sudah naik tinggi duluan, tinggal belum ada masa bawahnya, atau memang belum ada koreksi yang cukup dalam ya. Memang dari sini terlihat memang koreksi dalam juga, tapi ini pergerakannya masih ya sideways di area sini. Nah, di area sini membentuk adanya swing low lagi nih. Di area sini swing low, kemudian ini swing ya. Di sini swing high-nya, ini swing high-nya lagi. Ini untuk swing low di area sini, ini swing low lagi. Jadi teman-teman sesuaikan saja. Nah, dari trendline tuh terlihat sekali. Nah, kalau kita lihat dari menu 0 di sini, trendline-nya Telkom dia memang masih turun ke bawah. Nah, terlihat jelas di sini Telkom masih turun ke bawah. Sesuaikan saja di area 3930. Selama dia kuat ya teman-teman boleh untuk hold terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman ingin coba beli untuk investasi jangka panjang ya, saran saya jangan terlalu agresif belinya, jangan banyak-banyak terlebih dahulu ya. Ini untuk Telkomnya, sesuaikan saja. Untuk Bandarwik di sini ya, Bandarwik terlihat di sini memang masih ada masa penjualan juga, jadi jangan terlalu agresif, dan volume juga di bawah rata-rata. Nah, ini untuk saham Telkom. Berikutnya itu ada saham lainnya nih, yaitu ada saham BRMS. BRMS yang hari ini naik 10,1%, ditutup di area 240. Nah, hari ini teman-teman kalau sudah punya nih gimana nih strateginya? Kalau memang teman-teman belum punya juga sama strateginya gimana? Nah, kita bahas di sini. BRMS ini naik tinggi ya, sempat menyentuh area 200, tutupannya di 240 malah ya. Ini dia hari ini breakout dari fraktal atas. Nah, ini boleh nih esok hari watchlist terlebih dahulu untuk saham BRMS. Selama dia masih pergerakannya masih bagus di area fraktal atas ini atau di garis trendline atas ini, BRMS teman-teman boleh esok hari kita watchlist ya, itu spekulatif buy. Tapi kalau dia turun, cenderung turun ya teman-teman jangan spekulatif buy dulu, karena memang dia akan coba bertahan dulu di area 237 di area sini, di area fraktal atas ini. Kalau dia nembus ke atas ya cukup bagus, potensinya ke 278 di area sini sebagai area TP lagi atau TP pertamanya kalau dia tembus di area fraktal atas. Tapi kalau dia gagal bertahan di 237
237, 236 dia breakout lagi ke bawah, maka akan cenderung turun lagi ke bawah ke area sini. Jadi sesuaikan saja. Bagi teman-teman yang sudah punya esok hari boleh watchlist ya, atau wait and see. Kalau memang dia turun, teman-teman boleh jual. Tapi kalau memang dia bertahan, ini teman-teman boleh hold terlebih dahulu ya. Kalau memang bertahan di area 236, 237-nya sebagai area support. Nah, bagi teman-teman yang belum punya gimana? Boleh bagi teman-teman yang belum punya ini tunggu dia bertahan, teman-teman boleh buy atau spekulatif buy untuk trading jangka pendek saja. Kalau sudah cuan silakan bungkus. Nah, ini untuk saham BRMS. Dari sini terlihat juga untuk Bandarwik hari ini masuk ya, ada 1,386 dan RSI-nya masih cukup bagus ya. Ini masih ada kenaikan di sini, volume juga di atas rata-rata hari ini. Dan muncul sinyal buy. Dari sini teman-teman lihat ada saham apa saja di sini ya, bisa terlihat ada saham BRMS yang hari ini memang ada muncul sinyal buy. Sesuaikan dengan trading plan. Kalau memang tidak sesuai ya siap cut loss. Ya, ini namanya trading ya, seperti itu. Nah, kemudian juga di sini terlihat ada saham Bird yang memang hari ini naik juga. Ini ada muncul sinyalnya juga nih, cukup bagus sebenarnya pergerakan dari saham Bird. Jadi siapkan cashnya saja kalau memang teman-teman mau trading buy. Nah, sebenarnya saham Bird ini pergerakannya untuk swing trading ini bagus juga nih ya. Ini masih ada area support yang cukup kuat juga di area sini, di area 1475 1500 ini support kuat. Nah, kesempatan kalau teman-teman belum punya nih boleh watchlist esok hari juga nih ya. TP di 1730, 1830, 1950 ini untuk jangka menengah ya. Kalau memang dia breakout dari area sini, ini boleh teman-teman watchlist esok hari. Yang penting jangan all in, intinya jangan terlalu agresif ya. Setelah muncul sinyal buy seperti ini, nah ini sudah digambarkan juga nih ya, saya sudah beberapa kali analisis ini untuk saham Bird ya. Ini cukup bagus, volume di atas rata-rata, RSI-nya juga ini masih mengarah ke atas. Nah, ini untuk saham Bird ya, sesuaikan sekali lagi. Nah, untuk saham lainnya ini ada saham APII, ini untuk saham gorengannya, untuk scalping. Nah, ini Arto juga masuk di sini, tadi sudah dibahas ya. Ada beberapa saham lainnya juga, BRMS, LAN juga ini masuk. Hari ini LAN yang memang naik tinggi, ini 19% ya, 19,6% tutupan closingannya. Ini sempat hampir menyentuh arah tapi tidak jadi. Nah, di sini volume di atas rata-rata juga. Kemudian di sini Bandarwik memang masih naik ya. Ini pergerakannya ya memang masih cukup volatile ya, karena memang BRMS ini saham yang hanya untuk trading saja atau memang saham lapis 3. Jadi bagi teman-teman yang memang tidak suka dengan trading seperti ini ya boleh skip saja. Tapi kalau teman-teman senang nih untuk scalping, untuk jangka pendek ya, ini boleh di watchlist. Dari RSI-nya juga masih mengarah ke atas nih. Kalau memang esok hari ada perlawanan, yang penting support di area 224, 2230 ya. Di area 214 itu ya ini boleh ditahan saja. Kalau memang teman-teman mau trading ya, ambil di area sini sebagai area buy-nya saja. Jangan terlalu agresif intinya. Kalau untuk scalping ini sangat ketat sekali tradingnya. Jadi jangan lengah. Kalau teman-teman tidak bisa scalping, tidak bisa plototin terus untuk layar laptopnya atau layar handphonenya ya jangan, saran saya jangan untuk scalping. Nah, ini untuk saham LAN.